Irenggan dan Sejarah Nusa Lembongan. Alkisah, legenda, dan sejarah Nusa Penida pun berlanjut dari seseorang pemuda yang bernama Irenggan. Dia gemar melakukan pertapaan atau tapa berata yoga semadi. Ia bertapa di Pasraman puncak Gunung Mundi, Nusa Penida. Karena tekunnya Irenggan melakukan tapa berata, maka ide dukuh jumpungan yang telah moksa dan berada di Siwa Loka pun berkenan turun ke bumi menemuinya. Karena ketekunanmu melaksanakan tapa, hari ini aku akan mewariskan kesaktianku pada. Ide dukuh jumpungan memberi semua kesaktian dan anugerah yang diwariskan kepada cucunya, yaitu Irenggan. Karena mendapatkan anugerah dari ide dukuh jumpungan, sehingga Irenggan pun mampu membuat senjata berupa keris, tombak, dan senjata lainnya. Selain Irenggan suka bertapa, ia juga suka berlayar mengarungi lautan luas. Maka Irenggan pun diberi perahu sakti hasil kekuatan Adnyana Semedi Ida Dukuh Jumpungan di tahun Saka 60 lalu. Irenggan yang menjadi sakti tak tertandingi membuatnya menjadi sombong. Karena merasa dirinya sakti, maka Irenggan ingin memamerkan kesaktian dirinya dan kesaktian perahu kakeknya kepada dunia. Semua yang ditabrak oleh perahu Ida Dukuh Jumpungan akan menjadi sirna dan lenyap tanpa bekas. Maka untuk menguji kesaktiannya, dia berencana dengan perahunya akan menabrak pulau Nusa Penida. Namun sebelum Irenggan menabrak pulau Nusa Penida, beliau melakukan yoga semadi memohon restu pada kakeknya, yaitu Dukuh Jumpungan. Dukuh Jumpungan kembali turun ke bumi memberikan restu pada Irenggan. Tempat turunnya Dukuh Jumpungan berdiri sebuah pura yang bernama Pura Penida. Setelah mendapat restu, maka mulailah Irenggan dan anak buahnya melakukan aksinya menabrak pulau Nusa Penida. Dan pada tahun Saka 200, Irenggan berhasil menabrak pulau Nusa Penida sehingga terbelah menjadi dua bagian dan membentuk sebuah loloan yang disebut Loloan Penida. Dua bagian tersebut yang sebelah selatan lebih besar disebut Nusa Gede dan yang lebih kecil disebut Nusa Cenik. Dengan keberhasilan tersebut, maka Irenggan dan anak buahnya yang berjumlah 1.500 itu menjadi sangat bangga. Mereka merayakan keberhasilannya itu dengan cara berpesta pora di dalam perahu. Irenggan terus berkeliling berlayar menuju ke selatan sampai ke lautan Hindia,
berlayar menuju ke barat sampai ke Nusa Dua dan sempat singgah di sana. Berlayar ke timur sampai ingin menabrak Pulau Lombok tepat di Bako-Bako, namun hal itu tidak jadi. Melanjutkan pelayarannya menuju ke utara hingga di Padang Bayi. Disinilah Irenggan mempunyai rencana bersama anak buahnya ingin menabrak Pulau Bali, mulai dari Padang Bayi menuju ke utara membelah Gunung Agung. Selain berencana menabrak Pulau Bali, dia juga mempunyai rencana membuat geger rakyat Bali mulai dari Padang Bayi dengan membuat teror dan ketakutan di sana-sini. Irenggan mulai bersemedi dan mengeluarkan kesaktiannya untuk mengerahkan serangga dan kutu terbang menyerang seluruh tanaman yang ada di Bali. Rakyat pun menjadi panik dan ketakutan. Melihat hal itu, raja yang ada di Bali, yaitu tepat di Gunung Agung yang bergelar Ida Hyang Tohlangkir, penjelmaan dari Batara Wisnu yang turun ke bumi pada tahun Saka 40 di Gunung Agung, membalas serangga tersebut dengan kesaktian Adnyananya. Ida Hyang Tohlangkir menciptakan api yang berhasil membakar serangga dan kutu terbang yang dikerahkan oleh Irenggan. Semua hangus, hancur, terbakar menjadi abu. Karena banyaknya serangga yang terbakar, sehingga abunya membentuk sebuah bukit yang disebut Bukit Pawon. Melihat hal itu, Irenggan tidak mau menyerah dan mulai bersemedi lagi membuat rencana yang lebih besar. Rencana besar tersebut adalah membuat gempa bumi dan dengan kesaktian perahunya berencana menabrak Gunung Agung dimulai dari Padang Bayi. Mengetahui rencana tersebut, Ida Hyang Tohlangkir menjadi marah sekali, lalu mengutuk Irenggan bersama perahunya tersebut agar hanyut dan tenggelam. Maka mulailah Ida Hyang Tohlangkir bersemedi dengan kekuatan Adnyana menciptakan angin ribut, sehingga perahu Irenggan tidak terkendali, terombang-ambing di tengah laut, dan akhirnya hanyut kampih di bias Nusa Cenik. Ujung depan perahu tersebut membentuk anjungan Nusa Cenik, sementara bagian belakangnya menghadap ke bawah, sedangkan layar dari perahu tersebut terseret terbawa angin ke arah barat, ngelembong dan rebah di tengah-tengah pulau Nusa Cenik. Dari rebahan layar tersebut membentuk laut yang memisahkan atau membelah pulau Nusa Cenik menjadi dua bagian, di sebelah selatan Nusa Ceningan dan di sebelah utara Nusa Lembongan. Diceritakan pula sekoci dari perahu Irenggan dihempaskan gelombang dan terdampar di Teluk Gumblong dan sekarang menjadi air mata setan atau lebih dikenal dengan Devil Tears Lembongan. Maka setelah perahu kampih di Nusa Cenik, maka Irenggan menetap dan bertapa di pulau Nusa Cenik, yaitu di Bakung. Setelah Irenggan berumur 150, beliau melakukan tapa brata yoga semadi dan moksa pada tahun Saka 300. Sekarang
berdiri sebuah pura yang diberi nama Pura Bakung sebagai stana Ide Irenggan yang bergelar Gede Pangerurah.